Puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena kudrah, iradah, dan nikmatnya lah pada hari ini sampai dengan saat ini kita bisa melaksanakan salat Jumat di masjid ini yang pada intinya adalah wujud keimanan kita dalam melaksanakan perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiyatis shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bait. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkan semua jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui. Walau dalam kenyataannya di sebagian tempat kita melihat bahwa ketika azan sudah berkumandang, sebagian kita masih bersantai, malah sampai ke masjid merokok-merokok di parkiran, setelah iqamah baru masuk ke dalam masjid. Mungkin perlu disampaikan bahwa mendengar rukun 2 khutbah itu juga adalah bagian dari pelaksanaan salat Jumat. Kemudian salawat berangkai salam tidak pernah jemu dan bosan kita sanjung sajikan ke pangkuan revolusi alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah berjuang demi tegaknya kalimatul haq di permukaan bumi. Yang kami hormati pengurus BKM Masjid Az-Zawiyah YIN Zawiyah Codkala Langsa, kemudian guru-guru kami yang berhadir pada hari ini, dan hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Izinkan sejenak khatib pada hari ini menyampaikan beberapa hal, terutama untuk renungan bagi khatib sendiri dan juga kiranya bermanfaat untuk kita semua dalam meniti hidup di atas permukaan bumi ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa untuk menjadi muslim yang memiliki nilai lebih atau nilai tambah, paling kurang ada 4 aspek yang harus kita penuhi. Nilai plus atau lambang tambah itu memiliki 4 dimensi. Yang pertama, dimensi tegak ke atas yang melambangkan hablum minallah. Artinya, untuk menjadi muslim yang punya nilai lebih, punya nilai tambah, yang pertama adalah ditandai dengan bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana implementasi dari keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita jangan pernah lupa sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tugas kita diciptakan oleh Allah di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus mampu menciptakan semua sisi, semua aspek dalam kehidupan kita harus menjadi nilai-nilai ibadah. Ibadah itu dibagi ke dalam 2 bagian. Ada ibadah mahdhah
Dalam artian ibadah dalam pengertian ibadah semata-mata. Misalnya kita melaksanakan sholat, puasa, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta ibadah-ibadah lainnya dalam konteks yang lebih kecil. Namun juga ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah dalam aspek yang lebih luas, termasuk menuntut ilmu, termasuk bekerja untuk menafkahi keluarga, termasuk hal-hal yang kecil seperti memindahkan duri di jalan. Itu juga bagian dari ibadah dalam pengertian ghairu mahdhah. Oleh karena itu, kita mungkin perlu memperbaiki niat. Untuk sebagian kita yang masih kuliah, betulkan niat kita bahwa kita kuliah semata-mata untuk mencari ilmu dan keridaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dapat pekerjaan atau dapat ijazah sarjana. Sehingga dimensi ibadah juga kita peroleh dalam kita menuntut ilmu. Demikian juga barangkali untuk kita yang telah bekerja, niatkan bahwa kita bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyiban, yang baik, yang berkah, supaya kita bisa menghidupi anak dan istri kita. Karena menghidupi, membiayai anak dan istri itu juga bagian dari ibadah. Bahwa sedekah yang paling baik dan utama adalah nafkah yang kita berikan kepada anak dan istri kita. Jadi ketika setiap pagi kita berangkat bekerja, kita nawaitu dalam hati kita bahwa kita berangkat untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah, untuk kita nafkahi anak dan istri kita. Kita juga akan mendapat dimensi ibadah di sana. Demikian juga barangkali kita yang mengamalkan ilmu kita, mengajar, mengajarkan ilmu untuk orang-orang yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Niatkan bahwa itu juga bagian dari melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tentunya kita melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah lainnya sebagaimana tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dimensi yang kedua dari nilai tambah adalah hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia? Apakah kehadiran kita menjadi masalah bagi orang lain atau menjadi kebaikan bagi sesama muslim? Ini juga perlu menjadi perhatian kita semua. Khairun nas yarfa'in nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Namun pada kenyataannya kita masih melihat sebagian dari kita kurang memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Barangkali contoh yang paling gamblang kita melihat adalah ketika kita melewati jalan yang sempit, sementara di tengah jalan sudah terparkir kendaraan. Mungkin yang melakukan parkir kendaraan di tengah jalan cuma berpikir bahwa dia mudah untuk parkir. Ketika kita melewati dan terhalang, kita klakson, maka yang datang akan kembali dengan marah-marah seolah-olah kita yang salah. Sebenarnya ini telah mengambil hak orang lain. Kita lebih mementingkan kenyamanan kita parkir walau di tengah jalan, tidak mementingkan kepentingan orang lain yang lewat yang terhalang karena kendaraan kita yang parkir di sembarangan. Ini persoalan-persoalan yang kecil barangkali, tapi sering sekali kita dapati dalam lingkungan kehidupan kita selama ini. Demikian juga dalam hal-hal yang lain. Apakah ringan tangan kita membantu sesama muslim, atau kita sangat berat sekali membantu kepentingan orang lain?
Yang jelas adalah hubungan yang kedua, dimensi yang kedua adalah hablum minan nas. Kadangkala kita dengan orang lain sangat lemah lembut ketika berbicara, tapi kasar dan keras dengan istri dan anak kita. Padahal seharusnya dua-dua harus kita berbicara dengan situasi yang lemah lembut. Tapi kadangkala kita lebih menjaga diri dan perasaan orang lain, tapi melupakan kita menjaga perasaan anak dan istri kita. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dimensi yang ketiga untuk mendapatkan nilai plus adalah bagaimana hubungan kita dengan lingkungan alam sekitar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa telah nampak kerusakan di langit dan di bumi itu karena ulah tangan manusia. Makanya ketika Allah ingin menciptakan khalifah di permukaan bumi, malaikat sempat protes. Tidak salah malaikat protes, karena memang mungkin malaikat sudah memprediksi akan banyak persoalan yang diciptakan oleh manusia. Oleh karena itu, hubungan dengan lingkungan ini juga menjadi perhatian. Sering terjadi malah kita tahu semua an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi begitu ada 2-3 orang yang beriman berkumpul, begitu bubar, pasti ada sampah yang ditinggalkan. Padahal kita semua tahu, an-nadhafatu minal iman. Malah kita membiarkan sampah di mana-mana, dalam konteks tanda kutip, tanpa ada upaya untuk mencegah minimal untuk diri kita sendiri. Kita masih bisa melihat ketika kita masuk ke dalam ruang kuliah misalnya. Masih ada bekas-bekas minuman, bekas-bekas snack yang ditinggalkan oleh mahasiswa yang barangkali kuliah di jam sebelumnya. Padahal kita kan juga tahu an-nadhafatu minal iman. Dan kita pun membiarkan dan nyaman dengan situasi seperti itu. Demikian juga barangkali dalam rumah, dalam lingkungan dan sebagainya. Bahwa sering juga kita melihat ketika ada kegiatan-kegiatan yang di sana berkumpul semua orang Islam, begitu bubar yang tinggal adalah sampah berserakan di mana-mana. Padahal kita semua mengamalkan dan tahu an-nadhafatu minal iman. Yang terakhir, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Aspek yang keempat untuk mendapatkan nilai tambah adalah akhlak terhadap diri kita sendiri. Mandi sehari 2 kali barangkali itu juga bagian dari menjaga diri sendiri. Istirahat yang cukup, tidak memaksakan dalam bekerja siang dan malam sehingga melupakan aspek kebutuhan tubuh. Memberi asupan gizi untuk tubuh, juga asupan terhadap jiwa. Ini juga menjadi perhatian penting dalam Islam, sehingga umat muslim menjadi figur-figur yang kuat, figur-figur yang gagah dan tidak penyakitan yang itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Itulah 4 aspek yang barangkali menjadi perhatian kita semua terkait untuk menjadi hamba-hamba Allah, umat-umat Islam, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nilai lebih, sehingga
kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Walaupun pada kenyataannya kita sering mendatangi atau hadir ke tempat rekan-rekan kita yang meninggal dunia. Dan fenomenanya adalah ketika kita hadir di tempat tersebut, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa bercanda, kita masih bisa bergurau. Walaupun kita tahu bahwa kematian juga suatu saat akan mendatangi kita. Ini juga barangkali menjadi renungan kita semua. Dalam kaitannya dengan hablum minallah, bahwa kita juga perlu sekali-kali duduk merenung, bertafakur apa yang akan kita alami ketika kita besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi ketika kita malam pertama di alam kubur yang mungkin kita lihat sekilas itu penuh dengan gelap gulita. Kita juga perlu membayangkan sekali-kali hadirin, apa yang akan terjadi dengan kita setelah kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Ini sebagai introspeksi dan mawas diri, sehingga tujuan kita hidup di dunia ini, sebagaimana firman Allah yang telah hati bacakan tadi, lebih kuat, keimanan kita lebih kokoh bahwa kita suatu saat akan menjemput ajal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita simak bersama rukun 2 khutbah agar sahnya Jumat kita pada hari ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.